Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir pekan ini, Sabtu 14 September 2024, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 317, bait yang pertama dan yang kedua. Hari ini Tuhan berkati. Nas harian Almanak AKBP dari Ibrani 10 ayat 3 berkata, tetapi justru dengan kurban-kurban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Pengingat dosa menjadi dosa tidak lagi diingat-ingat. Pernahkah Anda tahu bahwa kakek moyang kita punya kebiasaan mengikatkan tali di jari tangannya? Mengapa mereka melakukannya? Mereka sedang mengingatkan dirinya sendiri akan janjinya. Yahudi setiap kali merayakan hari penebusan dosa, pada dasarnya sedang mengingatkan tali di jari pengingat ilahi akan dosa, bahwa mereka adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kurban dalam ketidakmampuannya sebagai benda untuk menghapus dosa, hanya mengingatkan akan dosa saja. Paulus mengatakan, bukan memperbaiki keberdosaan, malahan bisa saja jadi meningkatkan atau membesarkannya. Itu dalam Roma 3 ayat 20. Karena itulah harus berulang-ulang dikerjakan. Sebab dengan pengingat biasanya akan memunculkan pemberontakan yang baru lagi. Ibarat di suatu taman dituliskan, jangan bermain di atas rumput, akan membuat anak-anak penasaran dan selalu ingin memasukinya. Demikian kan? Pengingat
Dalam bahasa Yunaninya anamnesis. Dari kata ana artinya lagi dan kata mimneskio artinya ingat. Berarti membuat seseorang mengingat. Setiap pengorbanan yang dilakukan merupakan pengingat baru tentang dosa-dosa yang harus ditebus. Sejauh itulah pengorbanan tersebut memuaskan hati nurani penyembahnya. Anamnesis dalam ayat ini dengan mencatat bahwa hal itu menyeratkan lebih dari sekadar ingatan tentang telah berbuat salah. Hal itu melibatkan kebangkitan pikiran, kesadaran akan rasa bersalah di hadapan Tuhan, dan kesadaran selanjutnya dalam upaya untuk mendekat kepada Tuhan tentang adanya halangan terhadap kenikmatan yang tak terselubung akan hadiratnya. Saudara, persekutuan dengan Tuhan tidak mungkin terjadi jika rasa bersalah ada dalam hati nurani. Jika dosa tidak dihapuskan melalui penerimaan sarana Tuhan, melalui darah Kristus, dosa dan konsekuensinya harus tetap ada, baik sekarang maupun dalam keadaan kekal setelah sekarang ini. Akan tetapi, dalam perjanjian baru, oleh dan di dalam Kristus, polanya dibalikkan saudara. Sehingga kita dipanggil untuk mengingat bukan dosa-dosa, tetapi pengorbanan untuk dosa-dosa itu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Seperti diingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan dengan baik saudara. Janji yang kontras dari perjanjian baru adalah bahwa dosa akan dihapuskan. Dan bahkan akan tidak mengingat dosa-dosa mereka lagi. Pikirkan seperti ini. Jika seseorang sakit, obat mungkin diresepkan oleh dokter yang dapat menyembuhkan. Kemudian setiap kali ia melihat botol obat itu, ia akan berkata, itulah yang mengembalikan kesehatanku. Seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus. Di sisi lain, jika obat itu tidak manjur, setiap kali ia melihat botol obat itu, ia akan diingatkan bahwa ia masih sakit dan bahwa pengobatan yang dianjurkan tidak ada gunanya. Demikianlah dengan hukum Taurat dan sistem Levi yang tidak dapat menyembuhkan penyakit dosa. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 174, bait yang ketiga dan keempat. Torop dope nasiati.
Marilah kita berdoa. Kami mensyukuri kurban dalam Yesus yang menyelesaikan dosa kami untuk tidak diingat-ingatnya lagi, melainkan mengingat Engkau yang telah menyelesaikannya. Lindungi dan berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin.